Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak atau Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan hadirin sekalian, sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya mengajak semua untuk menundukkan kepala sejenak, hati dan pikiran kita tertuju pada saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang menghadapi cobaan berat akibat bencana alam. Semoga kita semua diberikan kekuatan, ketabahan, dan solidaritas untuk membantu karena pada dasarnya pendidikan dan penelitian seperti yang akan saya sampaikan ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dan berbudaya. Baik, perkenalkan nama saya Ajat Sudrajat. Saya merupakan penulis pertama dari penelitian ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memaparkan hasil penelitian saya dengan Ibu Fitri Anissa Kusumastuti mengenai integrasi kearifan lokal suku Baduy sebagai sumber pedagogis dalam pembelajaran matematika yang bermakna, yang dimana artikelnya berjudul Membangun Pembelajaran Matematika Melalui Kearifan Lokal Suku Baduy. Mari kita fokus pada tantangan pendidikan kita. Kita menyadari bahwa pembelajaran matematika di sekolah sering dianggap abstrak dan terlepas dari konteks kehidupan siswa. Akibatnya, siswa kesulitan memahami konsep karena kurangnya relevansi dengan pengalaman sehari-hari mereka, di mana matematika terasa asing, dan ini adalah jurang pemisah yang harus kita jembatani. Nah, jawabannya adalah etnomatematika. Solusi ini mengintegrasikan kearifan lokal suku Baduy ke dalam pembelajaran. Di sini kami mengangkat suku Baduy, di mana masyarakat Baduy atau yang biasa disebut masyarakat Kanekes hidup di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dengan memegang teguh prinsip hidup sederhana, kejujuran, dan harmoni dengan alam, meskipun tanpa pendidikan formal modern, aktivitas keseharian mereka seperti menenun, bertani, dan membangun rumah adat, kegiatan itu semua syarat dengan pola pikir matematis yang presisi. Praktik budaya ini memuat konsep matematika alami yang menjadi jembatan yang kita cari. Inilah yang akan kami eksplorasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif yang dimana data kami dikumpulkan melalui tiga metode utama. Yang pertama observasi, di mana saya sendiri langsung mengamati proses menenun, pengukuran lahan pertanian, dan tata ruang. Yang kedua wawancara dengan beberapa tokoh adat mengenai aturan dan makna filosofis di balik praktik budaya. Yang terakhir menggunakan metode dokumentasi yang dimana di sana merekam artefak visual seperti motif kain tenun, alat pertanian, dan struktur bangunan. Nah, setelah saya melakukan tiga metode tadi, saya menemukan beberapa temuan yang dimana beberapa kegiatan tersebut syarat akan dengan matematika gitu teman. Temuan pertama saya adalah yang dimana penemuan ini
adalah kekayaan geometri pada kain tenun. Analisis motif tenun Baduy seperti Suat Songket menunjukkan yang pertama, penerapan transformasi geometri, yaitu penggunaan translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, dan rotasi dalam pola. Yang kedua, simetri dan keteraturan yang diciptakan melalui pola berulang yang presisi, yang dimana menghasilkan keseimbangan visual. Yang ketiga, dominasi bangun datar sederhana seperti bentuk segitiga, persegi, dan garis sejajar atau grid. Ini membuktikan bahwa geometri sudah tertanam kuat dalam warisan budaya mereka. Bisa teman-teman lihat di gambar ini, di pola-pola kain tenun ini benar sekali ya. Ini banyak pola matematika gitu. Jadi terbukti dalam konsep menenun ada pembelajaran geometri pada kain tenun ini. Temuan yang kedua yaitu berfokus pada pengukuran dan estimasi sistem pertanian dan lumbung padi atau leit. Jadi leit itu adalah semacam alat penyimpanan padi ya teman-teman. Jadi masyarakat Baduy menggunakan satuan tidak baku seperti depa atau rentang tangan, langkah atau jengkal untuk mengukur lahan huma. Ini adalah konsep konservasi pengukuran alami. Lalu struktur leit mengajarkan konsep volume. Leit mempresentasikan bangun ruang atau prisma dan melatih kemampuan estimasi cadangan pangan secara praktis. Temuan ketiga yaitu logika dan aritmetika, membawa kita pada proses berpikir di balik budaya. Jadi proses menenun membutuhkan kemampuan logika yang tinggi. Ini melibatkan pola bilangan yang presisi saat menghitung jumlah helai benang untuk membentuk motif tertentu. Prosesnya mengikuti algoritma pengulangan, di mana pola naik turun, benang lungsi, dan pakan mengikuti logika yang konsisten. Yang terpenting, ini menuntut akurasi tinggi, karena satu kesalahan hitung saja dapat merusak keseluruhan struktur motif. Nah, terdapat manfaat pedagogis yang dimana di sini saya memberikan 3 dampak positif. Yang pertama, pembelajaran bermakna, di mana siswa dapat melihat matematika sebagai alat yang nyata gitu, bukan sekedar simbol. Yang kedua, peningkatan motivasi. Konteks budaya yang familiar dapat membangun kedekatan emosional dan minat belajar. Yang ketiga, penguatan karakter. Ini menumbuhkan apresiasi terhadap budaya lokal yang dimana selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada rencana integrasi kurikulum. Implementasi ini sangat terstruktur ya. Yang pertama, motif kain tenun dapat diimplementasikan untuk topik geometri datar, simetri, dan refleksi. Contohnya, siswa menggambarkan ulang pola menggunakan teknik pencerminan. Yang kedua, bangunan leit digunakan untuk digunakan untuk membangun ruang dan volume. Aktivitasnya dapat membuat miniatur leit dari kardus dan menghitung estimasi volumenya. Yang ketiga, berladang huma, mengajarkan satuan tidak baku dan konversi. Jadi siswa dapat praktir mengukur keliling kelas dengan langkah, kemudian mengonversinya ke satuan meter. Nah, mengutip dari kesimpulan tadi,
Kearifan lokal suku Baduy bukan hanya objek budaya, tetapi sumber pedagogis yang mampu menguatkan pembelajaran matematika yang bermakna, dan tugas kita adalah mari lestarikan budaya melalui inovasi pendidikan. Akhir kata, seperti masyarakat Baduy yang selalu hidup dalam harmoni dan kesederhanaan, mari kita jadikan nilai-nilai lokal sebagai pilar untuk membangun sistem pendidikan yang lebih relevan dan kuat, sehingga generasi mendatang siap menghadapi tantangan global maupun tantangan alam. Sekali lagi, mari kita kirimkan doa dan energi positif untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ada diskusi atau tanya jawab, silahkan sampaikan atau tanggapan Anda di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.